Tentu dalam melakukan investigasi tentu ada suatu kendala atau keadaan sehingga membuat investigasi itu tidak selamanya berjalan mulus sebagaimana yang telah direncanakan, tidak berjalan baik sebagaimana suatu sistem kerja yang telah ditetapkan. Nah, ada kesalahan-kesalahan yang bisa mendatangkan suatu keadaan investigasi itu tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan tujuannya, bahkan atau investigasi itu bisa berujung gagal. Nah, apa saja kesalahan-kesalahan yang sederhana yang dilakukan oleh auditor dalam melakukan investigasi? Yang pertama, tidak menetapkan sistematika investigasi. Artinya ketika melaksanakan investigasi langsung saja tanpa ada persiapan, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam kuliah daring dari 16 kali pertemuan yang direncanakan sesuai dengan RTS, termasuk UTS dan UAS. Artinya pada pertemuan yang ke-16 nanti kita akan melaksanakan UAS. Artinya jika kita hitung dari pertemuan yang ke-14 ini, maka penyampaian materi kuliah atau teori hanya pada pertemuan yang ke-15 saja. Nah, pada pertemuan yang ke-16 kita sudah akan melaksanakan UAS sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan oleh pihak Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, untuk mengawali pertemuan kita yang ke-14 ini, maka sebagai manusia yang berakhlak atau yang berbudi pekerti atau manusia yang memiliki keyakinan akan hari akhir, maka sudah selayaknya kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, kesempatan dan kesehatan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan daring ini, misalnya juga masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas kita selainnya daripada perkuliahan ini. Maka salah satu bentuk rasa syukur yang paling ringan itu adalah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selawat beriring salam tidak bosan-bosannya juga kita sampaikan atau kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, Allah izinkan kelak di yaumil mahsyar beliau memberikan syafaat kepada kita sehingga bisa menjadi suatu pertolongan bagi kita umatnya untuk dapat menambah catatan amal kebaikan sehingga memudahkan kita semua untuk melangkah memasuki surga Allah, tentunya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan kita ke dalam surganya. Karena dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada satupun manusia itu masuk surga karena amalnya, tapi manusia masuk surga tidak lain adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ke-14 dalam mata kuliah audit dan investigasi pada semester ganjil ini kita akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah latar belakang investigasi crime atau crime investigation, bisa juga kita bahasakan demikian biar agak keren sedikit. Terus dasar hukum melakukan investigasi tentunya, dan ketiga adalah tentang teori investigasi, dan keempat adalah investigasi dalam hukum perdata. Nah, kita akan coba uraikan satu persatu tentang pokok bahasan tersebut
walaupun tidak secara detail karena terkait juga durasi waktu pembelajaran. Saya yakin juga nanti akan banyak menyita waktu saudara-saudari sekalian jika penjelasan dalam video pembelajaran ini terlalu rinci, juga akan berefek saudara-saudari tidak akan membaca materi yang saya sampaikan, sehingga materi hanya tinggal materi saja, penjelasan cukup dilihat dari video pembelajaran atau bahkan tidak dilihat sama sekali. Yaitu terpulang kepada risiko masing-masing, apakah nanti berhasil dalam ujian atau tidak juga tergantung kepada kemauan saudara-saudari sekalian. Nah, dosen-dosen sebagai pengampu mata kuliah hanya mengantarkan apa yang menjadi materi perkuliahan. Persoalan apakah saudara-saudari sekalian bisa menerima dan menyerap ilmu yang disampaikan itu tergantung kepada niat dan tergantung kepada kemauan saudara-saudari sekalian. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang pokok bahasan pada pertemuan yang ke-14 ini. Yang pertama, tentu sebelum kita membahas tentang latar belakang investigasi crime atau crime investigation, maka kita lihat dulu audit. Kita ulang kembali audit seperti apa. Nah, audit, jika kita lihat dari tujuannya adalah tentang pemotretan, pemetaan, verifikasi, klarifikasi, dan rekomendasi. Nah, objeknya apa saja? Objeknya ada kepentingan untuk mengetahui apakah profile atau performance, bahan pertimbangan, decision untuk memutuskan pengembangan perusahaan, merger, take over perusahaan lain, akuisisi, pembubaran atau likuidasi, dan pemutusan hubungan kerja. Nah, ini kembali kita ulang sekilas tentang audit. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya ada sistem pengendalian dan pengawasan manajemen yang dilaksanakan secara rutin. Artinya untuk pengawasan dan pengendalian manajemen secara rutin itu audit perlu dilakukan. Apakah audit itu berkala? Apakah audit itu dilakukan secara temporary, artinya berdasarkan keadaan tertentu saja, atau berdasarkan momen-momen tertentu? Nah, ini terpulang atau tergantung kepada manajemen atau organisasi atau para stakeholder yang ada pada institusi atau perusahaan yang bersangkutan yang ingin melakukan audit. Karena tidak ada suatu standar baku bahwa audit harus dilakukan pada periode-periode waktu tertentu berdasarkan aturan-aturan ini. Itu tidak ada aturannya. Tetapi audit selalu dilakukan berdasarkan kepentingan yang dirasa oleh manajemen, oleh pimpinan, oleh suatu stakeholder yang ada. Nah, bagaimana seandainya audit itu adalah tentang audit, karena bagaimana kita akan mengetahui atau untuk mengevaluasi suatu maju mundur. Audit ini sebenarnya sangat penting untuk dilakukan oleh suatu institusi atau suatu perusahaan tertentu. Kenapa audit ini penting dilakukan? Karena dengan adanya audit ini kita bisa melihat atau mengukur tingkat keberhasilan suatu program kerja yang dicanangkan sebelumnya, atau untuk melihat maju mundurnya suatu usaha itu apakah sudah sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Namun terkadang audit itu menjadi suatu momok yang sangat menakutkan bagi para pihak yang sedang diaudit atau sedang melakukan suatu perbuatan atau suatu melakukan kinerja atau sedang melaksanakan suatu program kerja yang dicanangkan oleh suatu institusi atau perusahaan. Nah, maka audit ini menjadi suatu momok yang menakutkan, sehingga kadang-kadang orang berusaha untuk diaudit dengan berbagai macam cara atau alasan. Padahal sebenarnya kalau kita mengetahui dengan baik atau kita pahami dengan baik, tentu tujuan audit tidak lain adalah untuk memperbaiki kinerja-kinerja yang ada. Nah, kadang menjadi suatu sifat yang manusiawi, tidak mau disalahkan. Nah, takut untuk dilakukan audit. Jadi, kalau saudara-saudari sekalian nanti bekerja atau perusahaan berjalan dengan benar sesuai dengan aturan yang ada, maka
saran saya tidak perlu takut untuk diaudit. Oke, kita lanjutkan tentang audit investigasi atau investigation audit. Nah, sekarang kita lanjut dengan pembahasan tentang audit investigasi. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang latar belakang investigasi crime atau audit crime investigation, maka perlu kita jabarkan terlebih dahulu beberapa hal tentang audit investigasi. Yang pertama, tujuan audit investigasi. Nah, tujuan audit investigasi ini dalam pembahasan materi perkuliahan ini saya membagi kepada 5 hal. Yang pertama adalah memotret, memetakan tentang permasalahan secara utuh dan menyeluruh. Yang kedua, memverifikasi dan mengklarifikasi penyebab-penyebab permasalahan kenapa terjadi. Yang ketiga, menyelidiki bentuk, pola atau modus operandi pelaku yang menimbulkan permasalahan. Yang keempat, menyelidiki dan mencari bukti-bukti yang terkait dengan permasalahan dan menentukan siapa yang dapat dibebani tanggung jawab hukum atau ekonomi. Yang kelima, merekomendasikan penyelesaian masalah. Nah, dari tujuan audit investigasi yang telah saya sampaikan ini, mungkin akan menjadi suatu pertanyaan, akan menimbulkan suatu pertanyaan, kenapa sih kita mesti memetakan atau memverifikasi atau menyelidiki bentuk atau pola. Nah, sebagaimana yang kita pahami, audit investigasi, sebenarnya audit dan investigasi itu memiliki makna bahasa yang sama, yaitu tujuannya adalah atau pengertiannya adalah bentuknya pemeriksaan. Nah, tentunya tujuan kita melakukan pemeriksaan atau melakukan investigasi atau melakukan audit ini adalah untuk memotret atau memetakan tentang permasalahan. Apakah permasalahan ini hanya sebagian saja dalam program kerja yang dilaksanakan atau yang dicanangkan sebelumnya, atau menyeluruh kepada program kerja yang dicanangkan tersebut terjadi permasalahan. Itulah gunanya kita memetakan permasalahan. Untuk apa? Untuk bisa kita selanjutnya melakukan langkah antisipasi. Misal, untuk selanjutnya kita bisa melakukan langkah antisipasi. Misalnya kita akan mencanangkan program yang sama atau program kerja yang sama pada tempat yang lain. Nah, tentu kita sudah memahami problem-problem yang akan timbul, maka solusi-solusi yang akan timbul sudah kita siapkan sebelumnya. Itulah gunanya penting memetakan. Terus kita juga harus memverifikasi. Kenapa kita harus memverifikasi? Apakah permasalahan itu memang benar adanya, atau ada kalanya permasalahan itu diciptakan oleh suatu pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu supaya program kerja yang telah dirancang atau dicanangkan sebelumnya itu menjadi gagal atau ambiar gitu, kalau bahasa prokem yang banyak dipakai sekarang ambiar ya. Tapi kalau dalam bahasa akademis kita tetap memakai dengan bahasa Indonesia yang baik, yaitu gagal, artinya tidak bisa dilaksanakan. Menyelidiki pola nih tentu sangat penting ya, karena kita ketika kita sudah memetakan, kita sudah memverifikasi, tentu penting bagi kita untuk menyelidiki pola permasalahan itu terjadi seperti apa, siapa yang melakukan, sehingga akibat atau tindak lanjut daripada ini bisa menetapkan bukti-bukti yang nantinya membebankan kepada siapa kesalahan itu harus dipertanggungjawabkan, atau siapa yang orang atau oknum yang harus bertanggung jawab baik secara hukum maupun ekonomi terhadap kesalahan yang terjadi. Dan yang terakhir, kita merekomendasikan penyelesaian. Artinya audit investigasi itu tidak hanya mencari kesalahan, tetapi juga mencarikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Itu tujuan audit investigasi. Sekarang kita mencoba langkah kepada latar belakang. Latar belakang tentu tergantung kepada keadaan audit yang dimintakan tersebut. Apakah latar belakangnya masalah misalnya program kerja yang tidak sesuai dengan
apa yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, latar belakang terjadinya permasalahan ini tentu harus disampaikan kepada auditor yang melakukan audit investigasi. Selanjutnya, bentuk audit investigasi. Nah, ada dua bentuk audit investigasi. Pertama, kegiatan menyelidiki permasalahan terkait dengan pengujian spek kasih teknis, misalnya labor. Terus yang selanjutnya adalah kegiatan yang menyelidiki dugaan terjadi penyalahgunaan wewenang. Nah, ini ada investigasi dan kata-kata penyalahgunaan, dugaan penyalahgunaan wewenang ini sangat akrab di telinga kita sebagai insan hukum atau seorang orang-orang yang bergerak di bidang hukum. Tentunya ketika berkaitan dengan terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Nah, ini seringkali kita dengar dakwaan-dakwaan atau tuduhan kepada si terduga tindak pidana korupsi itu adalah penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan kekuasaan. Nah, kita coba saja kita membahas tentang pengertian investigasi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi dari penyampaian materi, mungkin saudara juga sudah bisa memahami atau merangkai sendiri apa kira-kira tentang audit investigasi atau tentang pengertian tentang investigasi yang bisa saudara simpulkan gitu ya. Karena di dalam tatanan ilmu sosial seperti yang saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, tidak ada suatu standar baku tentang suatu pengertian tertentu terhadap objek yang dibicarakan, tetapi tergantung kepada orang atau ahli yang memberikan pengertian. Nanti ahli ini bisa memberikan pengertian yang lain lagi. Saudara bisa juga mengkomparisikan atau membandingkan antara ahli yang satu dengan ahli yang lain sehingga menimbulkan pengertian dalam pemikiran saudara sendiri. Nah, kembali ke pengertian investigasi. Investigasi adalah suatu cara atau metode dalam melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan bukti-bukti terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Ini pengertian secara sederhana yang dapat saya sampaikan. Nah, kalau kita melihat dalam pengertian yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, investigasi adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta, melakukan peninjauan, percobaan, dan sebagainya dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan dalam kurung, buka kurung, tentang peristiwa, sifat atau khasiat suatu zat dan sebagainya, tutup kurung, penyidikan. Ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, pengertian lain juga bisa kita lihat dalam berbagai bentuk. Misalnya ada upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan, dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui, membuktikan kebenaran. Artinya dari apa yang disampaikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun dalam pengertian sederhana yang kita coba paparkan, intinya ada suatu keadaan yang harus didapatkan atau diambil sebagai suatu titik awal pengertian investigasi, yaitu itu adalah pemeriksaan untuk dengan mendapatkan bukti-bukti atau untuk mendapatkan bukti-bukti terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Nah, pengertian crime. Nah, apa itu crime? Crime adalah secara sederhana adalah kesalahan. Atau bisa juga dikatakan orang dalam pidana. Nah, pidana artinya suatu kesalahan atau suatu perbuatan yang baik karena aturan atau karena keadaannya dilarang untuk dilakukan. Nah, pengertian auditor hukum saya tidak perlu jelaskan lagi karena pengertian hukum auditor hukum sudah ada, saya jelaskan, saya paparkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jika saudara ingin merefleksi lagi ke belakang, silahkan atau merewind lagi ke belakang, silahkan dibuka video-video pembelajaran sebelumnya.
atau saudara juga bisa membaca dalam materi-materi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Kita melangkah kepada latar belakang investigasi crime atau crime investigation. Nah, apa latar belakang orang melakukan investigasi terhadap suatu tindak pidana, atau apa tujuannya, atau berangkat dari hal apa orang melakukan investigasi dalam suatu tindak pidana. Nah, pertama adalah latar belakangnya adalah peristiwa atau tentang tindak pidana. Nah, kenapa latar belakangnya adalah suatu peristiwa? Karena tujuan dari melakukan audit atau investigasi tadi adalah untuk mencari apakah fakta yang terjadi sebenarnya dalam suatu peristiwa itu, bukti-buktinya apa, pelakunya siapa, dan siapa yang harus dipertanggungjawabkan baik secara hukum atau secara ekonomi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, maka dari itu latar belakang sangat penting untuk melakukan suatu audit investigasi. Dan selanjutnya adanya suatu kecurangan atau yang lebih kita kenal dengan bahasa fraud atau perbuatan buruk. Nah, ini sangat penting karena bisa menjadi tujuan utama dari investigasi itu adalah untuk mencari kecurangan atau fraud tadi. Kenapa ini bisa terjadi? Siapa pelakunya? Bagaimana dia melakukannya? Inilah sangat penting untuk mendapat informasi dalam latar belakang investigasi crime. Ada juga tentang bukti permulaan. Kenapa bukti permulaan ini? Bukti permulaan ini bisa menjadi suatu petunjuk bagi auditor atau bagi penyidik atau bagi aparat yang berwenang untuk menemukan suatu titik terang terhadap suatu peristiwa yang telah terjadi sebelumnya melalui bukti petunjuk. Misalnya terjadi pembunuhan. Nah, apa bukti petunjuk? Ada misalnya ditemukan sendal dengan ceceran darah. Nah, sendal dengan ceceran darah ini tentunya akan menjadi petunjuk terhadap pengungkapan suatu tindak pidana peristiwa pembunuhan yang sedang terjadi. Apakah sendal ini akan menjadi barang bukti utama atau tidak, itu tergantung nanti daripada hasil investigasi yang dilakukan. Bisa saja sendal itu justru tidak ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi. Kenapa hal itu bisa tidak ada kaitan? Bisa saja sendal tersebut adalah misalnya sendal milik tukang ayam potong yang kerjaan sehari-harinya adalah memotong ayam. Nah, tentu sendal tersebut terdapat ceceran-ceceran darah ayam. Nah, kebetulan sendal itu terjatuh atau tertinggal di tempat kejadian pembunuhan atau di TKP pembunuhan. Nah, bisa saja hal ini terjadi. Nah, makanya itu bukti permulaan belum tentu menjadi bukti utama dalam suatu tindak pidana yang terjadi. Dan yang selanjutnya adalah fakta-fakta yang belum terungkap. Nah, latar belakang dari investigasi crime ini atau berangkat dari untuk apa dilakukan investigasi adalah untuk mengungkap fakta-fakta yang belum terungkap. Misalnya ada terjadi perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, namun yang baru terungkap ke permukaan itu baru dilakukan oleh satu orang. Artinya ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam satu tindak pidana tetapi belum terungkap faktanya, maka perlu dilakukan investigasi. Dan lain-lain sebagainya nanti silahkan saudara cari di dalam berbagai literatur atau bacaan buku-buku yang sudah saya sampaikan di dalam RPS pada permulaan perkuliahan terlebih terdahulu. Jika saudara tidak memiliki buku apa sama sekali, yaitu juga bukan jadi kewajiban saya
untuk memaksa saudara membeli buku, tapi perkuliahan adalah kemauan untuk belajar. Sekarang kita membahas tentang dasar hukum melakukan investigasi atau crime investigation. Nah, apa dasar hukumnya? Pertama tentunya adalah kewenangan penyidikan. Nah, kewenangan penyidikan ini asalnya dari mana? Tentu saja asal kewenangan penyidikan ini berdasarkan tugas pokok fungsi lembaga yang ada. Misalnya terjadi tindak pidana pembunuhan. Nah, tindak pidana pembunuhan ini jadi kewenangan siapa gitu. Nah, apakah ini menjadi kewenangan TNI misalnya, atau menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja misalnya, atau menjadi kewenangan dari Satpam, kan semua sudah ada tugas pokok dan fungsi masing-masing. Misalnya Satpol PP atau Satuan Polisi Pamong Praja. Nah, tugas pokok dan fungsinya adalah penegakan perda atau peraturan daerah. Sedangkan TNI tugas pokok dan fungsinya adalah menjaga kedaulatan negara. Nah, sedangkan tugas pokok dari kepolisian adalah untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat melalui penegakan hukum. Salah satunya adalah tentang pengungkapan kejahatan-kejahatan yang terjadi. Nah, artinya yang berwenang dalam melakukan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana pembunuhan adalah pihak kepolisian. Nah, dasar diatur sebagai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Inilah yang menjadi kewenangan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Yang selanjutnya ada surat perintah dari pimpinan atau institusi. Nah, ketika sudah tahu siapa kewenangan yang menyalaku, ketika sudah diketahui kewenangan institusi atau ketika sudah diketahui institusi yang berwenang melakukan penyidikan, tentu selanjutnya diturunkan kepada perintah kepada stakeholder atau sumber daya manusia yang ada pada institusi tersebut. Misalnya dari kepolisian, maka surat perintah diturunkan kepada pimpinannya dari kepimpinannya, komandannya, katakanlah Kapolres misalnya. Nah, nanti diturunkan perintah kepada Kasat nanti turunkan perintah kepada Kanit turunkan perintah kepada Katim nanti bersama-sama dengan anggotanya melakukan suatu investigasi. Nah, ini adalah surat perintah. Yang selanjutnya adalah tentang undang-undang terkait. Nah, undang-undang terkait, yang dimaksud undang-undang terkait adalah misalnya ketika terjadi tindak pidana pembunuhan seperti yang kita contohkan tadi. Apa undang-undang terkait? Undang-undang pertama itu jelas adalah undang-undang tentang kepolisian atau undang-undang nomor 2 tahun 2002. Selanjutnya adalah undang-undang tentang perbuatan yang melarang pembunuhan itu. Di mana perbuatan itu dilarang? Itu di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Nah, undang-undang terkait lainnya apa? Adalah undang-undang tentang kitab undang-undang hukum acara pidana atau KUHP. Nah, ini adalah undang-undang terkait dalam melakukan investigasi, tentunya harus dikumpulkan atau disiapkan oleh para investigator atau oleh penyidik yang melakukan itu. Nah, selanjutnya adalah tentang yurisdiksi. Nah, yurisdiksi ini adalah terkaitan dengan wilayah hukum. Nah, wilayah hukum, nah misalnya kejadian pembunuhan itu terjadi di Pekanbaru, maka tidak akan memiliki dasar hukum jika investigasi itu dilakukan oleh penyidik dari Polres Kampar misalnya, atau Polres Pelalawan atau daerah-daerah di luar Pekanbaru. Nah, maka yang paling berwenang melakukan penyidikan itu adalah Polresta Pekanbaru sesuai dengan yurisdiksinya. Dan
lain-lain dasar hukum nanti bisa saudara kembangkan sendiri. Selanjutnya kita membahas tentang beberapa jenis audit investigasi. Nih, mengenai penjelasan nanti bisa saudara baca di dalam materi yang saya sampaikan, tapi saya menyampaikan beberapa bagian saja tentang jenis-jenis audit investigasi karena materi ini cukup padat ya, nanti bisa saudara pelajari sendiri. Karena di dalam materi itu juga sudah cukup rinci saya sampaikan tentang penjelasannya. Dari beberapa jenis audit investigasi ada 4 hal yang perlu kita fokuskan untuk mempelajarinya. Yang pertama adalah audit keuangan. Yang kedua ada audit kecurangan. Yang ketiga ada audit hukum. Yang keempat ada audit forensik. Nah, nanti pada slide yang ke-8 saudara bisa pelajari. Nah, baru 8 slide yang saya jelaskan ini durasi waktunya sudah cukup panjang juga. Selanjutnya ada langkah-langkah melakukan investigasi. Nah, sebelum kita melakukan investigasi tentu kita harus mempersiapkan langkah-langkah agar investigasi yang dilakukan tersebut tidak terkesan sembrono, tidak berkesan asal-asalan, tetapi ada suatu sistematika yang dilaksanakan secara baik dan secara terukur sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dari investigasi yang dilakukan. Dan investigasi tersebut juga tidak akan menjadi suatu perbuatan yang sia-sia atau menjadi suatu keadaan yang membuang-buang waktu dan energi. Nah, apa langkah-langkah melakukan investigasi? Yang pertama, kita harus mendapatkan latar belakang masalah atau kronologis. Sangat penting bagi seorang auditor untuk mendapatkan latar belakang masalah atau kronologis. Karena berangkat dari latar belakang masalah atau kronologis inilah bisa mengantarkan seorang auditor kepada suatu kesimpulan sementara apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan audit yang telah direncanakan sebelumnya. Yang kedua adalah melakukan identifikasi masalah. Nah, melakukan identifikasi masalah ini juga sangat penting ya untuk saudara pahami. Kenapa? Karena dengan dapatnya saudara mengidentifikasi suatu masalah yang ada, maka akan memudahkan lagi saudara untuk melakukan audit. Karena masalah yang saudara ingin temukan itu sudah bisa diidentifikasi. Artinya ketika listrik tidak menyala misalnya, bisa sebagai contoh sederhana bisa kita ambil. Ini ketika kita melakukan investigasi atau pemeriksaan kenapa listrik ini tidak menyala, kita akan melakukan langkah-langkah misalnya pertama kita periksa sambungan dari tiangnya, kita periksa instalasi kabel-kabelnya, kita periksa stop kontaknya. Nah, dari pemeriksaan-pemeriksaan yang telah dilakukan itu, saudara harus bisa mengidentifikasi masalahnya. Misalnya KWH-nya berfungsi dengan baik, stop kontak berfungsi dengan baik, dan ketika melakukan pemeriksaan instalasi kabel-kabel ternyata ada kabel yang terkelupas, maka itu harus saudara identifikasi. Artinya pada titik ini menemukan kabel yang tidak tersambung dengan baik. Nah, ini suatu contoh untuk mengidentifikasi masalah. Yang ketiga menentukan tujuan investigasi. Nah, sangat penting seperti yang dijelaskan di awal, tujuan investigasi itu dilakukan untuk apa gitu. Karena dari tujuan itulah bisa menentukan langkah-langkah apa yang dilakukan dalam melakukan investigasi. Keempat, menentukan ruang lingkup investigasi. Artinya sangat penting juga bagi saudara-saudari sekalian sebagai seorang auditor hukum misalnya untuk membatasi ruang lingkupnya sampai di mana. Karena ketika saudara tidak membatasi ruang lingkup investigasi yang dilakukan, maka bisa saja investigasi yang dilakukan itu melebar kemana-mana, menghasilkan suatu keadaan bukannya semakin baik, bahkan bisa saja mengambang kepada persoalan-persoalan yang tidak penting, yang tidak seharusnya
atau yang tidak dibutuhkan dalam investigasi yang saudara lakukan. Itu penting untuk membatasi ruang lingkup. Yang keempat, melakukan analisa terhadap akar masalah. Ketika latar belakang sudah disampaikan, maka mungkin dalam kesimpulan sementara, saudara sudah bisa melakukan analisa terhadap akar masalah yang terjadi. Selanjutnya, melakukan kajian risiko. Nah, seperti yang sudah disampaikan di dalam latar belakang, dalam identifikasi masalah, dalam tujuan investigasi, dalam ruang lingkup investigasi, maka saudara sudah bisa seharusnya melakukan kajian risikonya terhadap permasalahan yang sudah diidentifikasi dan sudah saudara analisa tersebut. Nah, menetapkan tindakan pencegahan dan perbaikan. Langkah selanjutnya adalah ketika sudah tak bisa melakukan kajian risiko, maka sudah seharusnya juga saudara bisa menetapkan langkah perbaikan atau langkah tindakan-tindakan pencegahan terhadap permasalahan itu supaya tidak lebih melebar lagi, ya. Kesalahan dalam investigasi. Nah, ini ada beberapa kesalahan yang terjadi ketika melakukan investigasi terhadap suatu perbuatan curang atau kesalahan dalam investigasi. Nah, tentu setiap investigasi yang dilakukan tidak semuanya berjalan mulus atau berjalan dengan baik dengan sebagaimana apa yang telah direncanakan atau dicanangkan dalam suatu mekanisme kerja. Nah, tentu ada keadaan-keadaan. Tentu dalam melakukan investigasi tentu ada suatu kendala atau keadaan sehingga membuat investigasi itu tidak selamanya berjalan mulus sebagaimana yang telah direncanakan, tidak berjalan baik sebagaimana suatu sistem kerja yang telah ditetapkan. Nah, ada kesalahan-kesalahan yang bisa mendatangkan suatu keadaan investigasi itu tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan tujuannya, bahkan atau investigasi itu bisa berujung gagal. Nah, apa saja kesalahan-kesalahan yang sederhana yang dilakukan oleh auditor dalam melakukan investigasi? Yang pertama, tidak menetapkan sistematika investigasi. Artinya, ketika melaksanakan investigasi langsung saja tanpa ada persiapan, tidak melakukan penelitian awal untuk apa investigasi ini dilaksanakan. Nah, hal ini tentu tidak dilakukan oleh seorang profesional, karena seorang yang profesional berdasarkan kinerjanya sangat dipercaya, tentu sudah mempunyai pengalaman yang mumpuni dalam hal-hal audit dan investigasi. Yang kedua, terlalu cepat mengambil kesimpulan investigasi. Artinya di sini auditor tidak melaksanakan investigasi secara menyeluruh atau secara komprehensif, tetapi hanya melaksanakan investigasi permulaan tetapi sudah menemukan akar masalah langsung mengambil suatu kesimpulan. Nah, hal ini tidak boleh dilakukan karena investigasi harus selesai pada suatu titik akhir yang mendapatkan bukti-bukti, sehingga dengan bukti-bukti tersebut, dengan fakta-fakta yang ditemukan, seorang auditor bisa melakukan atau mengambil kesimpulan terhadap audit investigasi yang dia lakukan. Nah, artinya jangan terlalu buru-buru dalam mengambil suatu kesimpulan investigasi. Ketiga, tidak melakukan verifikasi atau validasi terhadap bukti yang ditemukan. Nah, salah satu bentuk kesalahan sederhana yang dilakukan oleh seorang auditor adalah tidak memverifikasi atau tidak memvalidasi bukti yang ditemukan. Sebagai contoh apa? Nah, contohnya misalnya dalam kasus pembunuhan yang saya contohkan di awal tentang ditemukannya sendal yang berceceran darah. Nah, yang ditemukan sebagai bukti permulaan dekat dengan lokasi terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan. Nah,
sebagai seorang auditor atau investigator atau yang melakukan investigasi yang baik, tentu bukti tersebut harus diverifikasi dan divalidasi. Nah, diverifikasinya dengan apa? Dikaitkan dengan bukti-bukti lain, dengan saksi-saksi. Benarkah sendal yang menjadi bukti permulaan yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian ini memiliki kaitan dengan tindak pidana yang terjadi, atau hanya secara kebetulan sendal ini berada di posisi berdekatan dengan suatu tindak pidana terjadi. Maka itu sangat penting untuk memverifikasi atau memvalidasi bukti-bukti yang ada. Selanjutnya, tidak melaksanakan identifikasi masalah secara benar. Nah, artinya ketika ditemukan masalah, tidak diidentifikasi masalah ini tentang apa, kaitannya kemana, ini tidak dilakukan, tetapi hanya dilakukan pencatatan bahwa ini adalah masalah. Nah, ini adalah suatu kesalahan nyata yang dilakukan oleh auditor yang melakukan investigasi. Yang keempat, yang selanjutnya, tidak membatasi ruang lingkup investigasi. Artinya seperti yang saya jelaskan pada bagian langkah-langkah melakukan investigasi, sangat penting untuk membatasi ruang lingkup. Kenapa hal ini sangat penting dilakukan? Supaya audit investigasi yang dilakukan ini tidak melebar kemana-mana. Tujuannya tercapai dengan baik, auditnya tidak memakan waktu dan biaya yang besar, karena audit atau investigasi yang dilakukan tentunya berkaitan dengan biaya dan waktu untuk melakukan audit itu sendiri. Maka sangat penting ruang lingkup itu dibatasi ya. Tidak melakukan analisa secara benar. Artinya analisa yang dilakukan terhadap audit investigasi ini sifatnya asal-asalan, tidak dilakukan analisa dengan teori, dengan bahan-bahan analisis lainnya, sehingga analisanya hanya asal-asalan saja tanpa diikuti dengan mekanisme yang benar. Hal ini adalah kesalahan-kesalahan dalam melakukan audit investigasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang ini nanti penjelasan yang cukup rinci ini bisa saudara baca di dalam slide atau dalam materi yang saya bagikan. Ada teknik audit investigasi, audit keuangan, audit kecurangan, audit hukum, audit forensik. Teknik-tekniknya bagaimana, di sini ada semua. Sudah dijelaskan, silakan saudara baca. Mengapa kecurangan itu dilakukan juga sudah dijelaskan di sini. Terus metode forensik melalui pengujian triangle fraud, sebab-sebab terjadinya kecurangan juga sudah dijelaskan. Nah, video ini juga akan terlalu panjang nantinya kalau kita jelaskan satu persatu, karena ada 30 slide yang sudah saya siapkan, sementara ini baru memasuki slide yang ke-15 dan ke-16. Nah, juga di sini dijelaskan bagaimana investigasi dalam perdata, dalam hukum perdata dijelaskan. Nanti saudara silahkan baca ya materi-materi yang disampaikan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kita diskusikan dalam ruang kuliah, dalam sikuli tentunya. Mudah-mudahan saudara mempunyai kemampuan belajar yang kuat, sehingga materi yang sudah saya persiapkan ini bisa dapat dipahami dengan baik, bisa diserap dengan baik, sehingga menambah ke sana ilmu pengetahuan saudara. Demikian pertemuan perkuliahan kita yang ke-14 ini. Mudah-mudahan segala materi perkuliahan yang disampaikan ada manfaatnya, sehingga bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan saudara-saudari sekalian. Dan bagi sobat-sobat YouTube yang mampir ke channel ini, bisa juga mendapat tambahan informasi atau tambahan ilmu pengetahuan, walaupun tidak kuliah secara formal di
fakultas hukum, tetapi secara informal bisa menggali ilmu-ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu hukum melalui channel ini. Jangan lupa like and subscribe-nya. Dan jika menurut teman-teman sekalian video ini cukup ada manfaatnya, memberikan pencerahan dalam ilmu hukum, silahkan dibagikan melalui akun-akun medsos saudara-saudari sekalian dan teman-teman sekalian, sehingga lebih banyak lagi manfaat yang bisa dicapai, atau lebih banyak lagi masyarakat kita yang melek hukum dan kehidupan yang lebih baik. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.